Nah, pasti mereka ini memang berperan untuk dapat membantu orang lain. Dokter membantu orang yang sedang sakit. Halo Sobat VS, balik lagi nih. Seneng banget bisa bareng kalian lagi. Yang pastinya dengan konsep-konsep sosiologi di channelnya Perspektif Sosiologi. Nah, kira-kira pada masih ingat nggak ya? Video kemarin itu aku ngebahas tentang asosiatif dan juga disosiatif. Bagi yang belum menonton, mungkin bisa mampir-mampir dulu kali ya. Nah, untuk video kali ini, kira-kira pada kepo nggak nih? Aku akan ngebahas tentang apa? Kepo lah ya. Yap, aku akan membahas tentang status dan peran. Nah, kira-kira kalian bisa membedakan gak ya antara status itu apa dan peran itu apa? Yap, sebelumnya aku akan beri contoh dulu nih ke sobat semua. Apa sih status dan peran jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai contoh nih, misalnya aku datang ke dua tempat yang berbeda. Pertama, aku datang nih ke kampus. Nah, ketika aku di kampus ini, aku menjadi statusnya itu menjadi seorang mahasiswa dan berperan sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan yang memang belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan IPK yang diinginkan, yang diharapkan gitu. Nah, sedangkan ketika aku datang ke rumah nih, atau balik ke rumah dari kampus gitu ya. Nah, status dan peran aku otomatis berubah menjadi seorang anak dan berperan untuk dapat menaati aturan-aturan yang ada di rumah. Misalnya, kalau misalnya lagi di kampus, aku biasanya jadi orator atau suka diskusi dengan teman-teman yang lainnya, suka bertukar pikiran dengan yang lainnya. Sedangkan ketika di rumah, aku benar-benar menjadi seorang yang taat kepada orang tua, mengikuti aturannya, lalu lemah lembut, dan yang lain sebagainya. Gitu sobat, gimana? Sudah paham kah? Nah, Sobat PS, kira-kira bagaimana ya ilmu sosiologi itu mendefinisikan atau memaknai suatu status dan juga peran ini? Yap, jadi di sini pada kali ini aku akan ngambil satu dari ahli sosiologi, yaitu Sujono Sukanto, mengenai apa sih status dan peran itu. Status sosial menurut Sujono Sukanto itu adalah sebuah tempat yang memang ditempati oleh seseorang di dalam suatu masyarakat. Ibaratnya gini deh, misalnya kayak misalnya seseorang memposisikan dirinya menjadi apa nih di tengah-tengah masyarakat ini. Mungkin statusnya bisa menjadi dokter, atau menjadi guru, atau bahkan di dalam suatu ranah keluarga nih, menjadi bapak, ibu, anak, kakak, atau kakek nenek, dan lain sebagainya. Itu dinamakan sebagai status. Nah, sementara menurut Sujono Sukanto dari peran itu sendiri atau role adalah sebuah aspek dinamis dari adanya kedudukan atau status, yang dimana ketika seseorang menjalankan suatu hak dan juga kewajibannya, maka dia bisa dikatakan telah menjalankan suatu peran. Gitu sobat. Nah, ibaratnya gini deh, kenapa sih status dan peran ini digabungkan? Jadi peran ini adalah tindak lanjutnya dari adanya sebuah status. Kayak yang tadi aku contohin, kayak misalnya lagi nih, ada seorang bapak yang memang berstatus sebagai kepala keluarga, dan tindak lanjutnya itu adanya peran, yaitu berperan sebagai orang yang dapat menafkahi keluarganya, mengasihi, mengayomi, dan melindungi anak dan istrinya. Gitu sobat. Nah, by the way, ngomong-ngomong tentang peran dan status, ternyata peran juga punya fungsi-fungsi loh di dalam suatu masyarakat. Yap, di sini aku akan membahas adanya 3 dari fungsi adanya suatu peran dalam masyarakat. Pertama, sebagai sarana keberlangsungan dari struktur masyarakat. Misalnya, ada seorang ibu menjalankan perannya dengan baik terhadap anaknya, menjalankan sebagai ibu, terhadap suaminya menjalankan sebagai istri yang baik. Begitu pula sebagai bapak nih, bapak menjalankan ketika dengan anaknya menjalankan sebagai peran ayah
Nah, ketika dengan istrinya menjalankan sebagai perannya sebagai suami gitu. Nah, yang kedua yaitu adanya saling membantu, perannya saling membantu dengan manusia lainnya atau orang lain. Sebagai contoh nih, misalnya adanya status dokter atau status perawat atau bahkan status pekerja sosial. Nah, pasti mereka ini memang berperan untuk dapat membantu orang lain. Dokter membantu orang yang sedang sakit, perawat juga, lalu adanya pekerja sosial membantu orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, seperti itu sobat. Yap, lanjut yang ketiga, yaitu sebagai sarana aktualisasi diri. Kayak gimana sih? Yap, contohnya itu misalnya ada seorang seniman nih, ya, yang dimana pasti seniman itu menghasilkan sebuah karya kan. Nah, karyanya ini sebagai peranan yang dilaksanakan oleh si seniman ini, gitu. Jadi ada hasilnya. Jadi gimana sobat PS? Udah paham kan? Dan udah membedakan kan? Udah bisa membedakan antara status dan juga peran itu sendiri? Yap. Dan kira-kira apa sih status dan juga peran yang kalian laksanakan di tengah masyarakat sosial itu? Apapun itu, apapun status dan juga peran yang kalian laksanakan, pokoknya pastikan tetap stay tune di Perspektif Sosiologi. Bye-bye, see you again.